Yang mulia, seorang rabi dari Bani Israel ingin berdebat soal siapa Tuhan yang benar. Siapkan Abu Nawas, tapi kali ini saya ingin debatnya tanpa suara. Maksud baginda? Hanya isyarat tangan, biar mereka adu akal bukan teriak. Debat tanpa suara? Wah, ini menarik. Tapi, tunggu, Yahudinya suka menang sendiri ya? Katanya dia hafal Taurat, Injil, bahkan bintang-bintang. Biar dia hafal langit pun saya punya bumi di tangan. Rabi menunjuk satu jari ke langit, makna Tuhan itu satu. Abu Nawas menjawab dengan menunjuk jari ke segala arah, makna Tuhan tidak hanya di atas tapi di mana-mana. Rabi mengangkat 3 jari, makna Taurat, Injil, dan Zabur, wahyu sebelum Quran. Abu Nawas mengangkat 1 jari, makna Quran menyempurnakan semuanya. Rabi mengambil roti dan menggigitnya, makna Tuhan memberi rezeki dari hasil bumi. Abu Nawas mengambil sebutir kurma, menaruh di mulut, lalu tunjukkan bijinya, makna Tuhan bukan hanya beri makanan, tapi kehidupan dan benihnya. Rabi, orang ini tak bicara sepatah kata pun, tapi jawabannya lebih dalam dari laut. Raja Harun tertawa. Hahaha, begitulah Abu Nawas. Ia tak banyak bicara, tapi pikirannya tak pernah tidur. Di luar ruang istana, pengawal bertanya penasaran. Tadi kamu isyarat apa aja sih, Rabu? Abu Nawas, santai. Dia nunjuk langit, saya tunjuk seluruh arah. Tuhan bukan hanya di atas. Dia nunjuk 3 kitab. Saya bilang, cukup 1 Al-Quran. Dia makan roti, saya kasih kurma. Lebih manis dan ada bijinya. Itu hidup, bukan cuma kenyang. Jadi kamu menang, Abu Nawas? Aku tidak menang, tapi dia sudah berhenti merasa paling tahu. Sebagai hadiah, kau boleh minta apa saja. Hamba hanya minta 1, baginda. Apa itu? Izinkan saya tidur 2 hari berturut-turut, karena memikirkan isyarat lebih melelahkan dari debat suara. Yang mulia, aku belum puas. Abu Nawas memang pandai, tapi aku ingin menguji logikanya dengan 1 pertanyaan paling sulit. Raja Harun tersenyum. Baik, tapi jika dia bisa menjawab, kau harus mengakui kebijaksanaannya sepenuh hati. Aku setuju. Kenapa penampilanmu aneh hari ini? Karena hari ini aku tidak menghadapi pertanyaan biasa, melainkan pertanyaan dari orang yang biasa merasa luar biasa. Rabi Yitzhak berdiri dan berkata, "Wahai Abu Nawas, katakan padaku, di mana tempat yang tidak ada?" Semua terdiam. Abu Nawas menatap langit, lalu bumi. Duduk tenang. Abu Nawas, pertanyaanmu menarik. Tapi sebelum ku jawab, aku juga ingin bertanya. Tentu, silakan. Apa bentuk suara sebelum terdengar? Apa warna angin sebelum bertiup? Apa bentuk mimpi sebelum tidur? Rabi terdiam, bingung. Itu bukan pertanyaan untuk dijawab. Begitulah pertanyaanmu. Kau tanya tentang tempat yang tidak ada. Jika tidak ada, bagaimana aku menunjukkannya? Abu Nawas berdiri, berjalan pelan. Abu Nawas, kalau kau ingin tahu tempat yang tidak ada, lihatlah hatimu saat sombong. Di situ tak ada ruang untuk kebenaran. Raja Harun tersenyum lebar. Penonton kagum. Rabi perlahan mengangguk. Aku mengerti. Terkadang jawaban bukan ditemukan dengan akal, tapi dengan rendah hati. Kau hebat lagi, Abu Nawas. Apa hadiahnya kali ini yang kau inginkan? Abu Nawas pura-pura serius. Saya hanya ingin 1 hal, baginda. Raja. Apa itu? Abu Nawas. Tempat yang tidak ada, tempat di mana utang saya juga tidak ada. Semua tertawa. Bahkan Rabi tersenyum.